Sebuah tim yang terdiri dari 4 pasang pemain bulu tangkis ganda akan melaksanakan sesi perfotoan dengan posisi berjajar. Tentukanlah banyak cara susunan berfoto jika disyaratkan tidak ada setiap pemain dan pasangannya berdekatan. Oke, jadi di sini eh, ada 4 pasang pemain bulu tangkis ya, di mana dia merupakan pemain bulu tangkis ganda. Nah, artinya kalau ada 4 pasang ya, berarti orangnya ada berapa? Ada berapa orang? Nah, ini kan 4 pasang pemain bulu tangkis ganda. Kalau ganda berarti satu timnya ada berapa orang? Ada Dua. ada 2 orang ya. Artinya ini kan berarti ada berapa? Ada 8 ya. Iya. Kan seperti ini kan? Kalau kita gambarkan. Jadi berapa orang? Jadi 8 Dua- 8 orang. 8 orang ya. Nah, akan melaksanakan sesi perfotoan dengan posisi berjajar. Seperti ini ya, berjajar ya. Tentukanlah banyak cara susunan berfoto jika disyaratkan tidak ada. Soalnya tidak ada setiap pemain dan pasangannya berdekatan. Jadi tidak boleh seperti ini nih. Kalau ini kan pasangannya dia berdekatan kan? Ya. Nah, jadi di sini tidak boleh ada pasangan yang berdekatan. Nah, kalau kita mencari ya banyak cara mereka berfoto sehingga mereka tidak berdekatan dengan pasangannya, itu akan sulit ya. Akan sulit memodelkannya, akan sulit. Nah, maka caranya adalah kita cari lawannya. Nah, berarti dianggap eh, cari berapa banyak cara susunan berfoto jika disyaratkan setiap pemain berdekatan dengan pasangannya. Gitu. Jadi kita cari lawannya dulu, ya. Nah, langkah pertama kita hitung dulu aja kemungkinan misalnya kalau tidak ada syaratnya ya. Ini kan ada 8 orang. Berarti total semua kemungkinan ini kalau 8 orang berpasangan itu adalah kita bisa pakai permutasi atau bisa pakai filling slot. Nah, seperti ini. Kalian bikin seperti ini. Ini berarti 8. Ada 8 orang kan? Berarti 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang kita hitung adalah kemungkinannya ya. Kemungkinan total ya. Kemungkinan cara posisi berfoto jika tidak ada syarat. Artinya tidak ada syarat yang 8 orang tadi eh, itu dia itu mereka difoto dalam posisi yang berjajar tanpa ada syarat atau kemungkinan totalnya ini ya. Jadi kalian selalu menghitung kemungkinan totalnya dulu. Nah, kalau misalnya mereka berjajar 8 orang ini tanpa melihat mereka punya pasangan masing-masing, itu berarti kan mengisi 8 tempat ini dan yang tersedia 8. Berarti kita tulis di sini 8. Nah, karena yang ini kan kemungkinan posisi pertama itu 8, 8 orang kan. Nah, berarti yang kedua jadi 7 ya. Karena sudah terisi. Satu orang sudah duduk di posisi pertama. 7, di sini jadi 6, di sini jadi 5, di sini jadi 4, di sini jadi 3, di sini 2, di sini 1. Ya. Sehingga total kemungkinannya berapa? Total kemungkinannya kalian tinggal kalikan aja. 8 kali 7 kali 6 kali 5
kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, silakan dihitung dulu. Ini 8 orang duduk dalam posisi berjajar. Gitu ya. Berapa kemungkinannya? Faktorial. Ada ya. Faktorial tidak ada. Empat 40.000 ya. 40.320. Ya gini ya. Ini jadi kalau totalnya tanpa ada syarat itu mereka berarti ini 40.320 cara berfoto. Kemungkinannya kalau 8 orang berfoto itu berarti kemungkinan posisi duduknya ada 40.320 cara. Nah, sekarang cari kemungkinan atau jangan kemungkinan bahasanya supaya mudah dipahami. Banyak cara aja ya. Yang ini juga mungkin total kemungkinan atau garis miring banyak cara total maksudnya ya. Nah, itu totalnya segitu kalau tidak ada syarat. Nah, sekarang kan sebenarnya yang ditanyakan itu disyaratkan mereka tidak boleh ada yang berdekatan dengan pasangannya. Tapi kalau mencari yang tidak berdekatan dengan pasangannya itu akan sulit dimodelkan. Mendingan kita cari dulu aja. Carinya apa? Banyak cara, kebalikan dari yang tadi. Banyak cara berfoto sehingga saling berdekatan dengan pasangannya ya. Ini lawan Iya. dari pertanyaan kita sebenarnya. Saling berdekatan dengan pasangannya. Nah, nanti dikurangi, totalnya dikurangi ini berarti itu adalah cara yang tidak berdekatan. Nah, gimana cara menghitungnya? Berarti kita gambarkan setiap tim itu seperti ini supaya terlihat. Ini misalnya satu tim isinya ada dua. Ini tim pertama, ini tim kedua, ini tim ketiga, ini tim keempat. Tiga Gitu ya. tim keempat. Nah, berarti, nah langkah pertama kita anggap mereka itu satu kelompok. Jadi ini ada empat. Artinya berarti banyak caranya adalah misalnya di sini saya tulis simbolkan A, gitu ya. Berapa nilai A? A sama dengan ini simbol aja supaya tidak terlalu rumit. Sama dengan 4 faktorial ya. Nah, kenapa kok 4 faktorial, Pak? Karena di sini ada 4 kan? Ada 4 kelompok. Hmm. Iya. Nah, tapi dari setiap masing-masingnya kan mereka ada dua kemungkinannya. Misalnya di yang pertama ada 2 faktorial, yang pertama ini. Jadi yang posisinya kan bisa di switch ya, kiri kanan. Ini isinya 2, berarti 2 faktorial. Ini yang ketiga isinya 2 juga, 2 faktorial. Ini isinya 2, 2 faktorial. Nah, gitu ya. Ngerti nggak? Nah, sehingga hasilnya itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 2 faktorial itu kan sebenarnya 2 ya. Nah, dikali dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini berapa nih? 4 kali 2, 4 kali 3 12 kali 2 24 dikali 16. Ini 24 16 ya. dikali 16. Berapa? 3. Ya nanti soalnya mirip lah kayak gini ya. 24 kali 16 ya. 384.
Nah, jadi ini kemungkinan mereka berdekatan dengan pasangannya ada 384 84 cara. cara. Nah, misalnya yang ini kita simbolkan eh, jadi X gitu ya, yang totalnya jadi X. Berarti di sini kita tulis X sama dengan tadi 40.320 cara. Itu simbol aja sih, ini nggak perlu bingung misalnya kenapa jadi X ya, supaya tidak terlalu panjang nulisnya ya. Itu. Nah, sekarang berarti kita ingin mencari yang ini, pertanyaan kita bisa dicari sekarang. Mereka berfoto dengan syarat tidak ada setiap pemain dan pasangannya berdekatan. Artinya tinggal dikurangi saja ya. Eh, Cara berfoto. Jadi banyak cara berfoto sehingga ya, sehingga apa? Banyak cara berfoto sehingga tidak ada Tidak ada yang berdekatan. yang berdekatan. Yang Hmm, berdekatan dengan pasangannya. berdekatan. Misalnya di sini disimbolkan dengan B. Nah, B itu berarti B sama dengan totalnya X dikurangi A. Gitu ya. Hmm, Totalnya berapa tadi? 40.320. 40.300. 40.320 dikurangi 384 sama dengan berapa? 39. 39.936. 39.900. 936. Nah, cara. Jadi ini banyak cara mereka berfoto dengan posisi berdekatan dengan pasangannya masing-masing. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, ini nomor satu. Sekarang lanjut nomor dua. Ada 5 soal ini. Nah, ini dia. Oke. Pokoknya pahami aja ya soal yang ini. Nanti ujiannya juga sama. Ini agak susah juga ya. Sebentar, sebentar. Ah, 20. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 2 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan duduk dalam posisi melingkar. Jadi kalau yang tadi kita bahas ini posisinya berjajar. Kalau berjajar mainnya faktorial langsung aja ya. Nah, di soal yang ini bukan berjajar lagi, tapi dia melingkar. Melingkar. Nah, jadi ini ingat rumus dari permutasi siklik. Melingkar itu N dikurang 1. Misalnya yang melingkarnya 5 berarti yang difaktorialkannya 5 kurang 1, 4. Itu ya. Nah, tentukanlah banyak posisi duduk berbeda yang mungkin jika disyaratkan ayah dan ibu duduk berdampingan serta 3 anak perempuan juga duduk berdampingan. Ya, serta 3 anak perempuan juga duduk berdampingan. Jadi gini, ini ada kelompok ayah ibu ya, ayah ibu. Nah, ada juga yang kelompok yang disyaratkan itu apa tadi? Yang disyaratkan berdampingan tuh tandai aja yang disyaratkan berdampingan. 3 anak perempuan. Nah, ini 3 anak perempuan dan mana tadi? Nah, ayah ibu ya dan 3 anak perempuan. Ayah ibu ini kita tulis seperti ini. Nah, 3 anak perempuan di sini ya.
P1, P2, P3 misalnya namanya. Dia selalu Berdampingan. berdampingan. Tapi ada anak laki-laki tidak disyaratkan ya? Iya. Berarti anak laki-laki bebas saja di sini. Ya. Saya simbolkan L aja ya. Ini L1 sama L2. Ini anggap posisi melingkar gini. Nah, berarti yang pertama ini anggap saja ini satu blok, ayah ibu satu blok, anak perempuan satu blok, laki-laki satu blok, laki-laki dua satu blok. Jadi ada berapa N-nya? N-nya sama dengan ada 4 ya. Ada 4 blok. Karena anak ayah ibu kan dianggap satu kesatuan karena tidak boleh terpisah. Anak perempuan juga tiga-tiganya tidak boleh terpisah. Nah, rumus permutasi siklik, P siklik dari N itu sama dengan N-1 faktorial ya. Jadi banyak caranya adalah banyak cara duduk. Banyak cara duduk dengan syarat tersebut aja lah ya, tersebut di soal. Biar nggak terlalu panjang, itu sama dengan permutasi 4 siklik ya. Itu kan dikali, ini dikali dengan, nah terus dikali apa? Ayah ibu ada berapa isinya? Kelompok ayah ibu ada 2 ya. 2 faktorial dikali dengan anak perempuan ada 3. 3 faktorial. Gitu ya? Ngerti? Jadi ini berarti 4 dikurang 1 faktorial ya. Ini kan 4 dikurang 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial. Artinya ini 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial. Berapa hasilnya? 6 kali 6, 36 kali 2, 72. 72 cara kan? Ya, ngerti nggak? 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 kan? 3 kali 2, 6. 2 saja. 6 kali 12, 12 kali 6. 3 faktorial itu 6. 72 cara. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ayo. Berarti anak laki-lakinya nggak dimasukin, Pak? Nggak dimasukin gimana? Anak laki-laki kan udah masuk. Basic. Ini kan udah 4, ini termasuk anak laki-laki kan? Ya. Ini kan 4. 4 itu kan termasuk anak laki-laki. Hanya dia kan dianggap satu kan? Karena dia tidak disyaratkan apa-apa kan? Ya. Anak laki-laki ada isinya nggak? Maksudnya dia nggak ada kan? Maksudnya ada isinya itu ada grupnya nggak ada ya? Nah, makanya tidak masuk ke sini ya. Ngerti nggak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Ini 2. Sekarang nomor 3. Nomor 3 ini ya, peluang. Ini masuk peluang ya. Di kampus 3 ada pengawasnya dari sana kan ya biasanya ya? Udah tahu belum teknis ujiannya? Seperti apa? Atau tidak ada? Belum. Tidak ada yang tahu ya? Belum ada informasi gitu ujiannya? Belum. Kalau belum, nanti untuk metode statistik kan ujiannya Senin ya. Itu saya awas secara online. Itu kalau belum. Kalau belum ya. Tapi kalau misalnya ada dari sana sih, saya mending dari sana aja, dari pihak kampus. Karena kalau online kalian kan nggak pakai itu ya, nggak pakai laptop, susah juga mengawasnya. Iya, Pak. Oke, nantilah saya koordinasikan. Dari 8 orang yang terdiri 5 pria dan 3 wanita akan dipilih 4 orang sebagai perwakilan untuk menghadiri suatu undangan ya. Jadi ini ada 8 orang.
di mana ada 5 pria, 3 wanita. Akan dipilih 4 orang ya dari 8 orang tersebut untuk perwakilan undangan. Tentukanlah peluang terpilihnya 1 pria dan 1 wanita. Kan 4 orang pas ya. Nah, apa rumus peluang? Rumus peluang itu PA sama dengan NA, banyak kejadian A dibagi NS. Ya, ini harus apa nih rumus peluang? Peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi NS. Banyak kejadian keseluruhan. Kita cari dulu keseluruhannya aja. Keseluruhannya itu berarti NS itu mencari NS ya. Mencari NS. Atau banyak ruang sampel NS itu. Total. Gimana cara mencarinya? Lihat aja di sini. Tersedia berapa orang? 5. Tersedianya masa 5? Ada berapa orang? 8. Semuanya ya maksudnya. Ini kan ruang sampel itu keseluruhan. Keseluruhan. Tersedia 8 orang. 8 orang. Ya, 8 orang. Diambil berapa orang? 5 pria. 5 pria. Coba baca 1 lagi pria. soalnya. Enggak. Sebelum itu ini kan ruang sampel. Kalau ruang sampel ngelihatnya totalnya aja. Ini 8 orang mau dipilih berapa orang? 4. 4. Ya, 4 ini. Dipilih 4 orang. Ngerti nggak maksudnya? Soalnya. Iya, Pak. Ngambil 4 orang dari 8 orang tersedia. Tapi di sini kan nggak ada posisinya masing-masing sih. Misalnya yang 4 orang tuh nggak sebagai ketua sekretaris nggak ada. Berarti ini tidak memperhatikan urutan. Jadi pakai kombinasi ya. Ini kasus kombinasi. Bukan permutasi. Karena tidak memperhatikan urutan. Jadi NS sama dengan kombinasi dari 8, 4. Itu ya. Apa rumus kombinasi? CNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial ya. Paham sampai sini? Iya, Pak. Nah, ini rumusnya. Kalian ini ya tidak kurang semangat ya? Kurang semangat atau gimana ini? Udah hari pertama berpuasa. Harusnya lebih semangat ya. Nah, ini 8 faktorial, ini 8 dikurangi 4 gitu. Ini berarti 4 faktorial. 4 faktorial. Ini sama dengan berapa? 8 kali 7. 8 kali 7. Oh, ya udah gini dulu aja biar 2 ngerti. kali 4. Bawahnya dulu aja ya. 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Ini 4 faktorial gitu ya. Faktorial. Baru kita uraikan. Ini jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 Kali 5 kali 4. faktorial dan seterusnya. Tapi dipotong sampai 4 faktorial nggak masalah. Karena 4 faktorial kan diterusin jadi sama. Ini kita coret. Ini jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita coret-coret aja. 4 dibagi 2 ini sama dengan 2. 6 dibagi 3 ini sama dengan 2 juga. Udah ya. 2 yang ini dengan yang ini habis. Jadi sisanya Ya. Sisanya 2 kali 7 70 ya sisanya ya. 2 kali 5 10 kali 7 70 ya. Ya. 70 cara. Jadi cara mengambil 4 orang dari 8 orang tersedia itu ada 70 cara totalnya. Nah, itu ruang sampelnya. Karena kejadian keseluruhan tanpa adanya syarat. Yang namanya ruang sampel itu tanpa adanya syarat. Sekarang di sini
tentukanlah peluang terpilihnya satu pria dan satu wanita. Satu laki-laki 3. Berarti misalkan kalian bilang gini, misalkan A adalah kejadian terpilihnya siapa? Terpilihnya satu pria dan 3 3 perempuan. wanita. Itu. Satu pria, 3 wanita. Nah, dan 3 wanita. Dan itu artinya kali dalam matematik itu ya. Ini jadi kalau kali itu sama dengan dan, kalau tambah itu atau. Nah, berarti NS-nya, NA-nya adalah mengambil berapa dari berapa? Prianya ada berapa? 1 dari 5. Enggak, prianya ada 5. Oh ya, ngambil 1 dari 5. 1 ini kan ini 1 pria, tersedia 5 pria. Ini dan itu kali, dikali, ini 3, yang diambil wanitanya ada berapa? Ada 3 ya? 3 dari 3. Nah, jadi kita cari aja 5 faktorial per 5 min 1 faktorial dikali 1 faktorial kali 3 faktorial dibagi 3 min 1, 3 min 1, 3 min 3 maksud saya, faktorial dikali 3 faktorial. Gitu ya. Ini jadi berapa? 5 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 0 faktorial dikali 3 faktorial. Ingat ya, 0 faktorial sama dengan 1. Bukan 0, 0 faktorial sama dengan 1. Itu definisinya. Yang ini berarti 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Yang ini dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Gitu ya. Ya. Ya, Berarti ini artinya ini kita coret ini jadi 5 5 5 cara. Cara. NA-nya sama dengan 5. Sehingga jadi kalian tulis gini, PA sama dengan NA dibagi NS. Aduh, ini hilang seru sih. 5 faktorial, 4 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial kali. Dah. Ini juga hilang. 3, 3. Dah. Jadi NA-nya tadi berapa? 5. NS-nya 70. 70. Jadi 1 per 70 dibagi 2 berapa? Dibagi 5 berapa? 70 15. 14. 14. 1 per 4 peluangnya 1 per 14. Nanti sampai sini? Udah ya. Ya, Pak. Lanjut aja lah ya. Biar cepat selesai. Kalian mau ngabuburit ya? Mau rapat, Pak? Rapat? Oh, ada rapat ya? Iya. Oh iya, udah sebentar. Ini kita selesaikan ya. Saya tadi ini dulu tanggung tadi. Jadi sholat dulu aja. Ah, ini nomor berapa sih? 4 ya? 4. Iya. Nah, untuk nomor 4 ini kalian harus ingat peluang gabungan ya. Teorinya peluang gabungan. Ini, peluang gabungan. Mungkin nanti dibacalah teorinya. Pokoknya pahami aja soal-soal ini, nggak jauh beda kok. Kalau misalnya ini nanti bawa catatan nggak masalah. Cuman tidak boleh nyontek, jadi yang nyontek nanti ketahuan. Saya bisa lihat lah dari jawaban kalian. Sebuah mesin terdiri dari 2 komponen yaitu X dan Y. Ya. Jadi gini aja dulu.
Ini saya kasih tahu bocorannya. Ini peluang bersyarat. P A gabung B. Nah, ini kan pernah ya dikasih tahu. Ini sama dengan PA ditambah PB dikurangi peluang A irisan B. Seperti ini. Nanti bisa dicek di materi yang sudah saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Tapi sebenarnya ini juga cukuplah segini ya. Ini materinya saya kasih segini aja. Kalian nggak usah baca lagi juga. Nah, ini. Oke, dari sini kita akan tulis diketahuinya dulu. Suatu mesin terdiri atas dua komponen yaitu X dan Y. Ya. Probabilitas komponen X di sini ada probabilitas komponen X dapat berfungsi selama sebulan adalah 0,7. Berarti ini kita tulisnya PX gitu ya. PX sama dengan 0,7. Nah, sedangkan probabilitas komponen Y dapat berfungsi selama sebulan adalah 0,5. Berarti PY, P mesin Y 0,5. Ya, ini sudah. Kemudian probabilitas salah satu. Ingat nih, salah satu itu adalah atau. Ini atau. Salah satu itu atau. Salah satu kan? A atau B itu kan salah satu. Nah, dapat berfungsi selama sebulan adalah 0,6. Jadi begini. Apa namanya? Kalian harus tahu ya, kalau seperti ini gabungan itu atau, kalau irisan itu dan. Nah, atau sama dan gitu. Nah, sekarang di sini yang diketahui berarti P salah satu X atau Y. P X atau Y itu 0,6 ya. Paham nggak sampai sini? Kenapa saya bisa nulis seperti ini? Karena di sini probabilitas salah satu komponen, artinya X atau Y. Salah satu itu atau tadi 0,6. Tentukan probabilitas X dapat berfungsi selama sebulan dengan diketahui komponennya berfungsi selama sebulan. Nah, jadi ini selain menggunakan konsep peluang gabungan, juga menggunakan konsep peluang bersyarat. Nah, jadi tentukan probabilitas komponen X dapat berfungsi selama sebulan dengan diketahui komponen Y selama sebulan. Jadi yang ditanyakan itu P, X dengan syarat Y, gitu ya. Nah, ini berapa? Ingat, nanti dicari materinya, baca lagi peluang ini, yang ini peluang gabungan. Yang ini peluang bersyarat. Nah, ini jadi ditanyakan peluang bersyarat. Peluang ini diketahui. Ini jawab ya. Peluang bersyarat. Nah, ingat ya rumusnya. Nanti kalian cari lagi aja. Saya langsung aja ya. P X syarat Y itu adalah P X irisan Y gitu dibagi PY. Nah, itu ya. Nah, itu yang ditanyakan. Yang diketahuinya di sini PY-nya sudah ada belum? PY-nya. PY-nya sudah ada ya? Tuh. Sudah. Tapi PX irisan Y belum ada kan? Belum. Nah, karena dia belum ada, maka kita cari pakai peluang gabungan. Kan di sini sudah diketahui nih. PA iris B-nya atau PX iris Y-nya gabungannya udah ada, yang ditanyakan irisannya. Jadi kita bisa pakai gunakan rumus ini. Ya. Cari dulu P X irisan Y dengan menggunakan rumus peluang gabungan. Saya tulisnya seperti ini aja, P X gabung Y sama dengan PX tambah PY dikurangi, ini rumusnya ya, P X irisan Y. Ini sebenarnya sama dengan yang ini yang saya tulis. Karena hanya beda variabel saja. Nggak masalah. Ini ya.
Nah, sekarang kita ingin mencari PX irisan Y. Kita masukin aja. PX gabungan Y berapa? 0,6 ya. 0,6. 0,6. 0,6. PX-nya 0,7. PY-nya 0,5. 0,5. 0,5. Ininya nggak ada karena dicari kan? Kalau Ya. dicari kan pasti nggak ada. Jadi ini 0,6. Ini jadi 1,2 min 1,2. PXY. Nah, cara mencari PXY-nya pindahkan ke sini biar positif. PX irisan Y sama dengan 1,2. 0,6 pindah jadi 0 sini minus Minus jadi 0,6. Ya, 0,6. paham nggak? Ya sudah, sekarang kan apa yang Paham. dicari mau ada. Ini PX irisannya sudah ada, PY-nya sudah ada ya. Jadi kalian tinggal mencari. Jadi PX irisan Y itu sama saja dengan saya tulis ulang ya. PX irisan Y. Oh, ini PX syarat Y. Ini dibagi PY. Dan ini adalah sama dengan 0,6 dibagi dengan PY-nya berapa? 0,5. 0,5. 0,5. 0,5 ya. Sebentar, kayaknya ada yang salah deh. Aduh, saya salah. Di mana ini? Mungkin soalnya tadi terlalu ngacak bikinnya. Coba ini 0,8 aja deh. Saya ganti soalnya ya. Berarti di sini berapa? 0,8. Saya ngacak sih bikin soalnya tadi. Angkanya yang ngacak. 0,8. Berarti yang diganti itu 0,5 ya. Jadi 0,8 ya. Yang ini ya. Ini juga. Sebentar. Oke, jadi di sini 0,8. Karena PY-nya udah saya ganti jadi 0,8. Ini jadi berapa? 0,7 ditambah 0,8. 1,5. 1,5. 1,5 ya. 1,5. 1,5 dikurangi 0,6. 15 dikurangi 6. 0,9. 0,9. 0,9 ya. Nol koma enam ini dapat dari mana tadi? Oh, ini yang menjadi permasalahan di sini sih sebenarnya. Ini harusnya terbesar dia. Ini terbesar dari semuanya. Udah saya ganti aja ya. Itu berarti ini jadi 0,9. Jangan cek dulu sih. Nih, 0,9. 0,7, 0,8, 0,9, ini 0,9. Coba sekarang jadi berapa sekarang? Ini 0,9 ya? 0,9, ini 0,9, ini dikurangi 0,9 jadi berapa? 15 kurangi 9. 0,6. Nah, 0,6. Itu ya. Tadi salah soalnya. Oke, jadi nggak boleh ngacak emang. Jadi yang itu harus lebih besar, bikin soal itu lebih susah.
Oke, sekarang ini udah betul ya. Tadi hanya berubah soalnya aja. Ini 0,6 dibagi PY-nya berapa? 0,8 ya. Nih. 0,8. 0,8. Jadi sekarang nggak boleh lebih dari satu peluang itu. Ini kan jadi 6 per 8 kan? 3 per 4. Nah, seperti itu ya. Paham? Oke, satu lagi. Iya, Pak. Ini soal ini terakhir. Ini sebenarnya materinya mungkin langsung sekarang aja ya. Nah, oke. Ini pakai teorema nih. Saya tulis dulu rumusnya. Teorema Bayes ya. Jadi kalian ikuti aja caranya. Sekarang kita tulis dulu diketahuinya dulu. Suatu operator telekomunikasi nirkabel mempunyai 3 pilihan tempat untuk membangun pemancar sinyal, yaitu di daerah A, B, dan C, dengan masing-masing mempunyai peluang A-nya berapa di sini? 20%. Ini peluang, ini maksudnya peluang masing-masingnya. PA-nya kalian tulis 20% gitu ya. PB-nya berapa? 30%. 30%. Setelah itu PC-nya, peluang C-nya berapa persen? 50%. Nah, 50%. Nah, sekarang dengan masing-masing mempunyai peluang ini. Bila pemancar dibangun di daerah A, peluang terjadinya gangguan sinyal adalah 0,05. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah, yang diketahui adalah berarti bisa dikatakan peluang gagal ya. Peluang gagal tapi berasal dari daerah A. Dengan syarat dari daerah A. Artinya gini, peluang gagal kalau dibangun di daerah A itu berapa? 0,5. 0,05. Ini itu gagal, singkatan gagal. Nah, sekarang di sini kalian boleh pakai G, boleh pakai yang lain, tidak masalah. Di sini peluang gagal ketika dibangun di daerah B berapa? 0,06. 0,06. Peluang gagal ketika dibangun di daerah C berapa? 0,08. 0,08. Sampai sini bisa dipahami cara ininya nuliskannya. Nah, Ya, Pak. yang ditanyakan berapa peluang terjadinya gangguan sinyal? Bukan gagal, G itu apa? Gangguan mungkin. G itu sama dengan gangguan ya. Nah, gangguan. Oke. Peluang terjadinya gangguan sinyal itu kalian tinggal gini aja. Jadi P, G total. Nah, ini yang A, peluang gangguan. Itu sama dengan PA, tinggal dikalikan aja ya. PA dikali dengan yang ini nih caranya. P, G, syarat A. Ditambah PB dikali P, G, syarat B. Jadi dikalikan ini kali ini kali ini. Satu lagi apa? PC dikali P, G, syarat C. Dah, seperti itu. Ini peluang gangguan total. Ya, peluang gangguan total. Peluang gangguan total. Tinggal dikali-kali seperti ini ya. Nah, berarti PA-nya berapa persen? Ini 20 nih. 20% itu sama dengan 0,2 ya. 30% itu 0,3, 50% 0,5. Jadi tinggal dikali 0,2 dikali 0,05. 0,2 dikali
0,05 ditambah 0,3 dikali berapa? 0,06. Itu ya. Paham sampai sini? Paham. Satu lagi 0,5 dikali 0,08 gitu ya. Oke. Sekarang kalikan coba. Ya. 2 kali 5 10. Nolnya ada 1 ya. Nol di belakang koma ada 3 angka. Jadi 0,01 ya. Iya. Benar nggak? Ini 3 kali 6 18. Di belakang koma ada 3 angka. Jadi 0,01. Oh iya, 3 angka kan? 0,018. Ya, gini ya. Ini juga 0,010 Ya. sebenarnya. Yang satu lagi 5 kali 8 40. 0,040 gitu ya. Coba dijumlahkan. 10 tambah 18 tambah 40. 28 tambah 40. Berapa 28 tambah 40? 68 ya? 68. Benar nggak? Iya. 0,0608. Itu ya. Iya. Jadi peluang yang A udah terjawab ya. Jadi peluang gangguan sama dengan 0,068. Nah, sekarang bagaimana cara mencari ini? Bila diketahui terjadi gangguan pada sinyal, berapa peluang bahwa operator tersebut ternyata telah membangun di pemancar C? Nah, artinya di sini yang ditanyakan oleh soal itu adalah PC di C dan telah diketahui sebelumnya bahwa ininya gagal kan? Jadi ditanyakan apabila diketahui. Nah, ini kata-kata kuncinya di sini, diketahui ya. Apabila diketahui telah terjadi gangguan, berarti yang menjadi syarat itu adalah yang telah terjadi gangguan. Gangguan sebagai syarat kan? Karena dalam definisi peluang bersyarat kan PA syarat B itu peluang kejadian A jika telah diketahui kejadian B. Sama saja di sini peluang C syarat G itu berarti peluang kemungkinan C kejadian C jika telah diketahui G. Jadi jangan kebalik ya. PC dengan syarat G karena G-nya diketahui terlebih dahulu gagal. Nah, ini pakai rumus peluang bersyarat dulu. Ini berarti P C irisan G ya dibagi PG. Nah, ini pakai peluang bersyarat kan? Seperti itu ya. Peluang bersyarat kan seperti itu. Nah, sekarang PG-nya kan sebenarnya sudah ada ya dari sini kan. Nah, peluang gagalnya. Iya. Untuk mencari PCG ini gimana? Nah, sebenarnya PCG ini bisa dicari dari yang ini. Karena yang ditanyakannya G, kalian pakainya syarat yang ini aja. Dari sini kan. Yang menghubungkan antara G dengan C. Ya. Ini kan C dengan G ya. Berarti kita cari dulu. Kita punya. Kalian tulis kita punya P apa tadi? CG ya. CG gitu kan. C syarat G kan. Atau GC. Kebalik Ya. nggak? Kebalik ya. GC ya. Gizi. Yang kita punya GC justru. Nah, kalian pakai yang itu. Kita punya P gagal dengan syarat berasal dari C, gangguan berawal dari C. Nah, itu berarti pakai rumus peluang bersyarat juga P G irisan C dibagi syaratnya nih, pasti dibagi setelah ini ya. Kalau di sininya syarat G berarti di bawahnya G, syarat C di sininya C. PC gitu kan? PC ya. Ini C.
Oke, bukan G. Sebentar. Ini PC. Tuh. Nah, kita dari sini bisa mencari nilai dari PG irisan C. PG irisan C tinggal dikali aja kan? Sama dengan PC. Itu enggak? PC dikali dengan P irisan G, G irisan C ya. Paham sampai sini? Ibarat gini aja. 6 sama dengan 3 sama dengan 6 dibagi 2. Kalian mau mencari 6 gimana? 6 sama dengan 3 kali 2 gitu ya. Kalau bingung ya. Ini kan yang saya cari ininya. P, G irisan C. Dari sini berarti yang PC-nya pindah ke sebelah sini kan. Jadi saya dapat rumus yang ini. Nah, oke, sekarang kita masukkan saja ke yang pertama tadi. Jadi kita punya P C dengan syarat G itu sama dengan, nah di sini PG irisan C itu sama saja dengan, kita harus tahu ya, PG irisan C bisa dibalik sama saja dengan C irisan G. Seperti itu. Bisa dibalik, jadi ini sama dengan, kita substitusikan aja nih, mengganti C irisan G. Jadi kita bisa nulis di sini, ini juga sama, P C irisan G. Jadi bisa dibalik gitu ya. Oke, atau saya tulis di sini dulu ya. Ini P dalam kurung C irisan G dibagi peluang G. Nah, C irisan G-nya, sebentar. Ini ada gangguan lagi. Oke, nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita substitusi yang ini nih. C irisan G itu sama dengan PC dikali dengan P G disyaratkan C. Nah, dibagi dengan PG. Nah, PG-nya itu apa? Ini dia tulis PC. Nah, sebenarnya di soal yang pertama kan sudah ada ya. Tapi nggak apa-apa, untuk PG kita tulis aja di sini. Jadi kita tulis PG, P. Nah, ini kan PG itu tadi ngitungnya gini. PA irisan PA di PA dikali apa namanya tadi? P G irisan A gitu ya. Nah, yang ini kita tulis ulang rumus yang ini. Ditambah PB dikali P G irisan B ditambah lagi PC dengan syarat, apa syaratnya? P G irisan C. Nah, dan ini sudah ada nilainya ya. Yang tadi sudah ada nilainya. Nilainya itu PC irisan G. Nah, PC-nya berapa? Nilai PC-nya berapa? Kita cari di sini PC-nya 0,5. Kita masukkan aja nilainya 0,5. PG irisan C-nya itu adalah 0,08. 0,08. Nah, yang bawahnya itu sudah didapatkan di soal nomor A. Yang ini, PG kan 0,068. 0,068. Ini dari mana? Ini dari soal A. Oke, jadi jawabannya bisa kalian cari 0,5 dikali 8 ini berapa? 0,040 dibagi dengan 0,068 ya. Sehingga hasilnya ini 40/68. Ini bisa dibagi 4. Ini jadi 10. 15 ditambah 2 ya. 17 ya.
Itu ya. Jawabannya adalah 10/17. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini aja ya. Nah, nanti bisa dipelajari kembali materinya, soalnya nanti tidak jauh berbeda. Nomor 5. Oke. Yang hadir 12 orang. Kita tutup aja dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana hari ini kuliahnya? Nanti dipelajari ya, ini ya. Ujiannya hari Kamis kan? Ya, Pak. Baik, Ya. Jadi kalian tulis aja ini di catatannya, terus nanti bawa pas ujian. Ya. Nanti ujiannya baik, sama. Pak. Nggak terlalu sama Ya, sih. Pak. Oke, Ya, sama, Pak. gitu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.